وقيوم السماوات والأراضين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat karunia yang tiada henti-hentinya kita rasakan. Begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Jalla wa Ala kepada kita. Andaikan satu nikmat dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak bisa melakukan aktivitas. Oleh karenanya, ma'asyarul muslimin, Allah Jalla wa Ala berikan kepada kita ini semua. Marilah kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana seorang muslim menjadi seorang muslim yang bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala? Dengan menempatkan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Jalla wa Ala pada tempatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat jasmani kepadanya, maka gunakan kesehatan yang diberikan oleh Allah Jalla wa Ala untuk melakukan pintu-pintu kebaikan. Begitu seterusnya. Allah memberikan nikmat waktu kepada kita, gunakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tempat-tempat yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang mesti kita ikuti, yang mesti kita jadikan suri tauladan. Tidak ada jalan keselamatan yang hakiki kecuali ketika seorang muslim bisa mengikuti Nabi dengan baik. Man ata'ahu dakhalal jannah, kata Nabi. Barang siapa yang man ata'ani dakhalal jannah, barang siapa yang taat kepadaku, kata Nabi, maka dia akan masuk ke dalam surga. Bagaimana taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak hanya terucap oleh lisan kita saja, tetapi taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kita buktikan sejauh mana kita melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, berakidah dengan akidah yang diajarkan oleh Nabi, beribadah dengan ibadah yang dicontohkan oleh Nabi, kemudian berakhlak, memiliki adab seperti apa yang telah ditebarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tercurahkan salawat dan salam untuk keluarga Nabi dan seluruh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kajian subuh kita di hari ini kita akan membahas adab yang mesti kita perhatikan. Dia ringan-ringan saja, akan tetapi banyak di antara kita melalaikannya. Karena ringan itulah banyak di antara kita melupakannya. Namun bagi orang-orang yang bisa menjaga adab-adab itu, insyaallah di dalamnya ada kebaikan-kebaikan yang diberi oleh Allah Jalla wa Ala, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu hal-hal yang mesti kita perhatikan ketika kita masuk ke dalam WC atau ketika kita masuk ke dalam toilet, tempat buang hajat. Pertama, ma'asyarul muslimin, para ulama membahas perkara ini di dalam kitab-kitab yang mereka tulis, dan syariat memang menyampaikannya. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam banyak hadis, beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang hal itu.
ada satu hal yang mesti kita ketahui, bahwa diajarkan perkara-perkara ini oleh Allah Jalla wa'ala, ini menunjukkan bagaimana sempurnanya agama kita, bagaimana sempurnanya agama Islam. Semuanya telah diajarkan oleh Allah Jalla wa'ala, sampai dalam perkara-perkara khala, perkara-perkara yang berhubungan dengan WC, itu diajarkan. Inilah yang telah disebutkan oleh Nabi SAW, yang telah disebutkan oleh Nabi, apapun yang mendekatkan diri kalian kepada Allah Jalla wa'ala, melainkan aku telah mengajarkan, kata Nabi SAW. Agama Islam agama yang sempurna. Satu kebaikan pun, ya, sekecil apapun kebaikan itu telah diajarkan di dalam agama kita. Itulah Allah Jalla wa'ala menurunkan sebuah ayat, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu untukmu. Semuanya telah sempurna. Perkara-perkara akidah sempurna, perkara-perkara ibadah sempurna, perkara-perkara adab, akhlak sempurna. Semuanya sempurna. Agama yang tidak butuh kepada penambahan lagi, yang tidak butuh kepada pengukuhan, melainkan apapun yang diajarkan itu yang kita amalkan. Sehingga Imam Malik rahimahullah mengatakan dalam salah satu ucapannya, ma lam yakun yauma idzin dinan fala yakuna al-yauma dinan. Sesuatu yang tidak dijadikan bagian daripada agama di masa Nabi, maka hari ini, besok, lusa, sampai hari kiamat dia tidak akan bisa menjadi bagian daripada agama. Agama yang kita jalankan, apa yang dijadikan agama di masa Nabi. Syariat yang kita jalankan, apa yang dijadikan syariat di masa Nabi. Begitu seterusnya. Kenapa? Karena agama Islam agama yang sudah sempurna. Jadi sampai dalam perkara-perkara khala itu diajarkan. Baik. Sampai perkara-perkara khala itu diajarkan, perkara yang ringan. Dalam perkara-perkara khala ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan. Sesuatu yang mesti kita perhatikan, yang pertama, adab-adab yang berkenaan dengan sunnah-sunnahnya. Adab-adab yang berkenaan dengan sunnah-sunnahnya. Kemudian, ya, sesuatu yang mesti kita perhatikan, sesuatu yang diharamkan. Jadi dengan meninggalkan sesuatu yang haram yang mesti kita perhatikan, kita telah menunaikan adab, kita telah beradab. Kemudian ada sesuatu yang dimakruhkan yang mesti kita perhatikan. Jadi tiga. Pertama, sesuatu yang disunnahkan, sesuatu yang disunnahkan. Kemudian ada sesuatu yang diharamkan, yang disunnahkan untuk kita lakukan. Kemudian ada sesuatu yang diharamkan, berarti tidak boleh untuk kita lakukan, wajib kita tinggalkan. Kemudian ada sesuatu yang dimakruhkan. Sesuatu yang dimakruhkan sangat baik untuk ditinggalkan. Ketika seorang muslim meninggalkan, maka dia akan diberikan ganjaran pahala oleh Allah Jalla wa'ala, kendati pun tidak sampai Allah berikan dosa ketika dia melakukan, tapi dicintai bagi dia untuk meninggalkan sesuatu yang dimakruhkan di dalam syariat kita. Ma'asyiral ikhwah, perkara yang disunnahkan yang mesti kita perhatikan ketika kita masuk ke dalam WC, ini adab yang mulia yang mesti kita realisasikan. Kita sebutkan tadi, ini perkara yang ringan, maka ringan pula lah seseorang meninggalkannya, ringan pula lah seseorang mengabaikannya. Yang pertama adalah yusannu lidakhilil khala', disunnahkan bagi orang-orang yang ingin masuk ke dalam WC qaulu bismillah. Ini yang pertama. Ya, boleh sekarang kita tanya kepada diri kita, sering mengucapkan bismillahkah kita atau sering melupakan? Ini menunjukkan bahwa memang ringan untuk ditinggalkan, padahal dia ringan untuk dilakukan.
Disunnahkan bagi orang-orang yang masuk ke dalam WC mengucapkan bismillah. Disunnahkan oleh Nabi SAW mengucapkan bismillah, bukan sudah masuk dia ke dalamnya, tidak, karena di dalamnya ada lafzul jalalah. Mengucapkan bismillah ketika dia hendak masuk, ketika dia hendak melangkahkan kakinya, maka ucapkan bismillah. Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia mengatakan bismillah, kemudian dia mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Semua kita insyaallah sudah menghafal. Ya, mungkin dari kecil-kecil kita sudah menghafal ini, tapi sering terlupakan. Ini yang kita sebutkan tadi, manfaatnya, kebaikannya kembali kepada kita. Ucapan yang begitu ringan, bismillah, ya, bismillah, kemudian kita mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, meminta perlindungan kepada Allah Jalla wa Ala dari gangguan jin yang mengganggunya, baik yang jantan atau yang betinanya. Minal khubuthi wal khaba'ith. Kita tidak tahu ma'asyarul muslimin, ya, WC itu adalah tempat di situ banyak jin atau di situ banyak syaitan. Bisa seseorang melakukan sesuatu yang terlarang, bisa seseorang melakukan sesuatu yang tidak boleh dia lakukan, bisa seseorang melakukan sesuatu tanpa sengaja. Tapi ketika dia mengucapkan zikir ini atau doa ini, meminta perlindungan kepada Allah Jalla wa Ala, maka Allah akan berikan kepadanya perlindungan. Ya, bisa jadi dia di dalam WC tercelakakan olehnya, ya, jin atau anaknya, kita tidak tahu karena kita tidak melihatnya. Namun ketika kita meminta perlindungan kepada Allah Jalla wa Ala, maka kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan-gangguan tersebut. Ya, dan ini efeknya ketika ditinggalkan bisa memudaratkan kita. Naudzubillah. Jadi manfaatnya kembali kepada kita. Kita akan dijaga oleh Allah Jalla wa Ala ketika ditinggalkan zikir ini, doa ini, maka mudaratnya bisa tertimpa kepada seseorang. Maka yang pertama adalah mengucapkan bismillah, kemudian dia membaca zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian ketika dia keluar selesai dari qada'ul hajah, jadi ketika masuk dia mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian ketika selesai dari qada'ul hajah, dia mengatakan, mengucapkan zikir ghufranaka, ya Allah, aku mengharapkan ampunanmu, berikan kepadaku ampunanmu ya Allah. Dia meminta ampunan kepada Allah Jalla wa Ala. Kenapa demikian? Bisa jadi ada sesuatu yang terlarang yang dia lakukan di dalam WC, sesuatu yang dia melakukannya bisa jadi tanpa sepengetahuan dia, ternyata tercelakakan olehnya jin. Jadi dia mengucapkan at-ta'awudz kepada Allah Jalla wa Ala, dia berta'awudz kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan kepada Allah Jalla wa Ala, ya, dari gangguan-gangguan yang ada di dalamnya. Kemudian ketika dia melakukan sesuatu yang terlarang dan bisa jadi tanpa sepengetahuan dia, tercelakakan oleh dia apa yang ada di situ misalnya, maka dia meminta ampunan kepada Allah Jalla wa Ala dengan mengucapkan ghufranaka. Mengucapkan ghufranaka lebih ringan daripada mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tetapi betapa banyak juga seseorang meninggalkan mengucapkan ghufranaka, ya, mengucapkan
ghufranaka, padahal manfaatnya luar biasa. Ghufranaka artinya adalah talabul maghfirah. Seseorang itu meminta ampunan kepada Allah Jalla wa Ala. Seorang itu meminta ampunan kepada Allah Jalla wa Ala. Kemudian hal yang mesti dia perhatikan atau dicintai untuk dia lakukan, mendahulukan kaki kiri ketika dia masuk. Mendahulukan kaki kiri ketika dia masuk. Nanti hadis-hadisnya akan kita sebutkan tentang adab-adab itu. Mendahulukan kaki kiri ketika dia masuk. Ketika dia mengucapkan bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, kemudian dia melangkah dengan melangkahkan kaki kiri ke dalam WC. Ya. Betapa banyak juga sebagian kaum muslimin tidak terpikirkan oleh dia, akankah yang dia langkahkan ini kaki kanan atau kaki kiri, tanpa dia sadari. Padahal kalau sekiranya dia mengamalkan ini sunnah, dia mendapatkan pahala dan kebaikannya kembali kepadanya. Tidak sekedar pahala saja, tapi kebaikannya kembali kepada dia. Ketika dia mengatakan bismillah, dia mendapatkan kebaikan. Ketika dia mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, dia mendapatkan kebaikan. Kemudian ketika dia melangkahkan kakinya, dia mendapatkan kebaikan. Kemudian sesuatu penjagaan dia dapatkan, karena fungsi daripada zikir doa adalah sebagai hisnun lil muslim, sebagai perisai penjagaan bagi seorang muslim, ya, bagi seorang muslim. Jadi manfaat zikir itu, apa ibu-ibu yang saya muliakan, itu menjaga seorang muslim itu. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah pernah disebutkan oleh muridnya, perkataan Syekhul Islam disebutkan di dalam kitab Al-Wabilus Thayyib oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, ya, tentang perkataan Syekhul Islam. Apa kata beliau? Jika sekiranya dalam satu hari itu saya kurang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kekuatan badan saya itu melemah. Kekuatan badan saya itu melemah. Maka terkadang kita perhatikan orang yang sudah tua, orang yang sudah tua tetapi ibadahnya kuat, berdiri salatnya itu kuat, rukuknya lama, sujudnya lama, bacaan ayatnya panjang, lama dia ikuti. Itu salah satu sebabnya zikir yang selalu hadir di dalam jiwanya. Zikir pagi, zikir sore, zikir di tempat-tempat yang dikhususkan, zikir di waktu-waktu yang dikhususkan. Ini salah satunya. Jadi kekuatan zikir itu adalah kekuatan yang sangat kuat. Dia tidak hanya memberikan kekuatan yang bisa menopang kekuatan rohani seseorang, sampai kekuatan jasmani pun itu bisa melemah ketika zikir seorang itu juga melemah. Ini dikatakan oleh Syekhul Islam. Ya, itu terkadang dari keutamaan zikir yang dapatkan oleh seseorang. Ada orang yang memiliki badan yang kuat, tubuh yang kekar, tapi untuk berdiri melaksanakan salat 10 menit itu sudah letih. Padahal dia mengangkat bisa 20 kilo, dia mengangkat dengan tangan kanan 30 kilo, 40 kilo. Tapi begitu melaksanakan salat, panjang sedikit dibaca oleh imam ayatnya, itu sudah letih. Padahal memiliki badan yang kuat, yang kekar. Tapi ada 60 tahun, 70 tahun yang kita perhatikan sepertinya dia lemah, tapi dia kuat berdiri mengikuti imam. Ketika dia salat di malam hari, dia bisa sampai salat 2 rakaat, bisa sampai setengah jam, bahkan mungkin lebih. Berdirinya lama, sujudnya lama, rukuknya lama, doanya lama. Itu semua adalah kekuatan zikir. Ya, jadi kekuatan zikir tidak hanya memberikan kekuatan kepada rohani kita, tetapi dia memberikan kekuatan kepada jasmani kita. Zikir apa saja? Zikir pagi hari, zikir sore hari di tempat-tempat yang dikhususkan, ya, di waktu-waktu yang dikhususkan. Biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ini akan bisa memberikan kekuatan yang luar biasa kepada seorang muslim. Jadi pahala dia dapatkan, manfaatnya dia dapatkan. Kemudian ketika masuk dia dahulukan
kaki kanannya. Wa indal khuruji, kata para ulama, ketika dia keluar maka dia dahulukan kaki kiri. Ya, ketika dia keluar maka hendaklah dia mendahulukan kaki kiri. Ketika dia keluar hendaklah dia mendahulukan kaki kiri. Kemudian yang hendak diperhatikan oleh seseorang, wa alla yakshifa auratahu, ini juga jarang dilakukan oleh seseorang tetapi dicintai, kendati pun tidak wajib. Ya, wa alla yakshifa auratahu, dia dianjurkan untuk tidak membuka auratnya, untuk tidak membuka auratnya ketika dia buang air kecil, ketika dia buang air besar. Ya, dianjurkan untuk tidak membuka auratnya sampai dia menunduk ke lantai. Sunnahnya demikian, kendati pun ini tidak wajib. Ketika seseorang, ya, ketika seseorang tidak terlihat oleh seseorang, artinya dia berada di dalam toilet atau di dalam kamar mandi, jika sekiranya ada auratnya terbuka, ya, maka insya Allah tidak akan diberi dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika dia bisa menjaga auratnya sampai di dalam WC, artinya dia membuka auratnya sesuai dengan kebutuhan dirinya, ya, yang dibutuhkan dari dirinya untuk membuka apa. Misalnya dari pusat ke bawah, misalnya dia tidak misalnya waktu membukanya kapan, kebutuhan membukanya ketika dia hendak membuang air kecil, maka sebelum itu dia tidak membukanya, artinya dia membuka sesuai dengan kebutuhannya. Maka disebut di sini wa alla yakshifa, dia dianjurkan untuk tidak wajib dia, tapi dianjurkan untuk tidak membuka auratnya sampai dia menunduk ke tanah, sampai dia menunduk ke lantai. Artinya kapan dia membutuhkan untuk membuka auratnya, dengannya dia bisa buang air kecil, buang air besar, maka ketika itulah dia lakukan. Ketika itu dia lakukan. Apa contohnya? Masuk ke dalam WC, misalnya dia ingin gundar gigi dulu, gosok gigi dulu, artinya dia belum butuh untuk membuka auratnya, maka jangan dibuka. Maka jangan dibuka, kendati pun tidak berdosa karena orang tidak ada, tapi kesempurnaan rasa malu dia, ma'asyiral ikhwah, di dalamnya bisa dilihat oleh jin, ya, yang jantan atau betina, lalu dia tidak membuka itu, dan itu dicintai karena belum dibutuhkan untuk membukanya, karena dia masih gundar gigi atau gosok gigi, atau dia mungkin ingin masih menipiskan kumisnya, ya, atau apapun yang dia lakukan yang tidak membutuhkan untuk membuka auratnya atau mengangkat pakaiannya, maka jangan dilakukan, kendati pun tidak haram. Tapi inilah kesempurnaan rasa malu seorang muslim. Ini sunnah untuk dilakukan, gitu. Ya, tidak membukanya aurat itu sampai dia menunduk. Jadi ketika dia menunduk, ya, ke WC itu, kemudian dia mengangkat pakaiannya, dia mengangkat sarungnya yang sebelumnya mungkin dia telah membuka celana dalamnya. Jadi begini yang mesti diperhatikan oleh seorang muslim, kendati pun tidak wajib, tetapi ini sesuatu yang disunnahkan. Semakin banyak seorang muslim melakukan sunnah-sunnah Nabi, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, semakin banyak penerapan sunnah Nabi yang kita lakukan, maka semakin cintalah kita kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai perkara-perkara yang ringan seperti ini termasuk pembuktian cinta kita kepada Nabi. Ya, jadi kalau sunnah-sunnah yang ringan saja itu masih kita tinggalkan, bagaimana dengan sunnah-sunnah yang ada tentangannya? Ya, bagaimana dengan sunnah-sunnah yang mungkin ada tentangan dari orang, cemeh orang, hinaan orang, cibir orang, itu lebih nggak terlaksana lagi. Ya, kalau sunnah yang ringan begini saja antara kita dengan Allah Jalla wa Ala saja masih enggan untuk dilakukan, bagaimana dengan sunnah-sunnah yang lain? Kan banyak orang meninggalkan sunnah karena melihat orang, situasi, katanya. Padahal itu nggak penting. Yang namanya sunnah kita tegakkan. Ya, apa kata orang? Masih banyak orang seperti itu, tidak maunya dia menegakkan sunnah. Itu kenapa? Karena kalau begini, apa kata orang? Padahal itu tidak mesti dia perhatikan apa kata orang.
Justru kalau dia tinggalkan syariat ini, apa kata Allah Azza wa Jalla, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat? Ya, dia mesti lebih mendahulukan Allah daripada segala-galanya. Jadi kalau dalam sunnah yang ringan saja itu masih diabaikan, bagaimana dengan sunnah-sunnah yang lebih berat kira-kira itu? Jadi mengucapkan bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, mendahulukan kaki kiri ketika keluar, ya, ghufranaka, kemudian mendahulukan kaki kanan, mendahulukan kaki kanan. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun, kata Aisyah, hadis Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, Nabi itu mencintai yang kanan tapi dalam perkara yang baik. Ya, masuk ke dalam WC, kita sebutkan WC itu tempatnya, ya, tempatnya tidak ada yang menyukainya, sebersih apapun yang namanya WC tetap WC. Maka didahulukan kaki kiri karena itu adalah sesuatu yang tidak bersih. Jadi sebersih apapun itu WC, yang namanya WC tempat buang air, tempat membuang kotoran, tempat membuang najis, maka didahulukan kaki kiri. Begitu keluar, berarti keluar dari tempat pembuangan najis, maka dahulukan kaki kanan. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun, mencintai perkara yang kanan tetapi dalam perkara-perkara yang baik, dalam perkara yang baik. Kemudian di antara perkara yang dicintai ketika seseorang itu buang air di tempat yang terbuka. Di tempat yang terbuka artinya dia buang air tidak di rumahnya atau di tempat-tempat yang memang dikhususkan toilet, tempat buang air, WC yang tertutup, ya, yang tertutup. Kalau dia buang air tempat al-fadha, tempat yang terbuka, maka disunnahkan, dianjurkan, dicintai baginya menjauh, al-ib'ad wal istitar, menjauh dari manusia, kemudian menggunakan sutrah, menggunakan pelindung. Ya, jadi ketika itu di tempat yang terbuka, menjauhlah dari manusia. Cari tempat yang di sana tidak ada orang. Cari tempat yang di sana tidak ada orang. Kemudian hendaklah seseorang itu memberi sutrah, memberi batas. Memberi batas, pelindung di hadapan dia. Begini sunnahnya. Jadi tidak terbuka begitu saja. Jadi setelah dilihat itu tidak ada orang, kemudian dia angkat auratnya, kemudian dia buang air, kemudian tanpa ada sutrah, di hadapannya pelong saja begitu. Itu tidak dicintai seperti itu. Jadi dicintai al-ib'ad wal istitar. Seorang itu menjauh ketika dia buang airnya fil fadha, yaitu di tempat yang terbuka. Kemudian dia menjauh dari kerumunan, dari banyak orang. Kemudian dia hendaklah mencari sutrah, ya, mencari pembatas yang di belakang itulah dia bisa qada'ul hajah, hatta la yura, sampai dia tidak bisa dilihat lagi. Nah, dan ini yang dilakukan di zaman dahulu seperti itu. Tentu zaman dahulu tidak sempurna seperti zaman ini, ya, bangunan-bangunan, tempat-tempat. Maka yang dilakukan oleh para sahabat yaitu al-ib'ad, mereka menjauh dari manusia, seperti juga yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha ketika ikut dalam peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika pasukan perang istirahat di tengah jalan ketika pulang dari peperangan, maka Aisyah ingin qada'ul hajah, kemudian pergilah menjauh sehingga begitu Aisyah itu kembali kepada tempat peristirahatan pasukan-pasukan, ternyata pasukan ini sudah berangkat. Ini kalau sekiranya dekat itu nampak itu. Apalagi pasukan perang pasti banyak.
membawa unta-unta, ya kan, pakai perjalanan menggunakan unta. Tetapi Aisyah tidak tahu. Begitu Aisyah sampai ke tempat peristirahatan itu kembali, itu sudah berangkat pasukan itu. Ini menunjukkan bahwa dia sangat menjauh sekali. Karena kalau jauhnya hanya berapa meter saja, mungkin 50 meter, 30 meter, mungkin nampak itu dan terdengar suara keberangkatan itu. Tapi Aisyah nggak tahu. Ya, begitu terlihat tempat istirahat, ternyata sudah berangkat semuanya. Aisyah nggak tahu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan memang harus menjauh itu, karena tempatnya fadha itu. Jadi menjauh. Ya, itu sunnahnya. Jadi al-ib'adu wal istitar hatta la yura, sampai tidak terlihat, sampai tidak terlihat. Adapun dalil-dalilnya ma'asyiral muslimin tentang hal ini, sunnah yang mesti kita perhatikan. Pertama, hadis dari Jabir. Ini berapa dalil tentang poin-poin di atas. Pertama, hadis Jabir, salah seorang sahabat yang mulia. Ya, salah seorang sahabat yang mulia yang ikut ketika itu berbaiat di bawah sebuah pohon yang ada di Hudaybiyah, berjanji kepada Rasulullah SAW untuk setia. Bahkan para sahabat yang lain bertanya kepada Jabir, "Ala madza bay'atum?" Di atas apa kalian berbaiat wahai Jabir? Jabir mengatakan, "Alal maut," di atas kematian. Artinya apapun tantangannya, ketika mereka di dalam agama Islam itu, apapun tantangannya, kendati mati sekalipun, maka mereka akan tetap berada di atas agama yang hanif. Mereka tidak akan mundur. Dan ini memang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Jadi Jabir adalah sahabat yang mulia, yang sering namanya disebutkan, yang ikut melakukan baiat di bawah sebuah pohon yang Allah abadikan dalam Al-Quran, yang Allah ridho kepada mereka. Allah tahu apa yang ada di dalam hati mereka, akan Allah berikan mereka kemenangan. Dengan menangnya mereka ketika itu menaklukkan kota Khaybar, wa athabahum fathan qariba, kata Allah, akan Allah berikan kepada mereka kemenangan yang dekat. Yang tidak lama setelah itu mereka menaklukkan kota Khaybar. Jabir mengatakan, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami suatu ketika keluar bersama Nabi. Artinya dalam perjalanan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'til baraz. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang kepadanya ingin qada'ul hajah, ingin buang air, tidaklah datang kepada Nabi ya keinginan untuk buang air hatta yataghayyaba fala yughra, sampai Nabi itu menghilang dan tidak terlihat. Sampai Nabi itu menghilang dan tidak terlihat, artinya dicari tempat yang memang betul-betul tidak akan terlihat oleh orang. Inilah kesempurnaan rasa malu seorang muslim yang diberikan contoh oleh baginda yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya, kesempurnaan rasa malu yang ada di dalam diri seorang muslim. Dia tidak mau terlihat sedang melakukan buang air, apalagi terlihat auratnya, apalagi ini tempat yang fadha. Maka Jabir mengatakan hatta yataghayyaba fala yura, sampai Nabi itu menghilang dan tidak terlihat. Ya, dan tidak terlihat. Nah, ini dalilnya. Kemudian peristiwa Aisyah tadi juga ini sangat menunjukkan bagaimana pentingnya sangat menjauh sekali, karena Aisyah tidak tahu begitu kembali ternyata sudah berangkat pasukan. Kalau tidak jauh-jauh pasti tahu itu, atau sekurang-kurangnya dengar suara kerumunan bahwa mereka akan berangkat itu. Yang mungkin mereka duduk kemudian berdiri pasti bersuara, kemudian untanya duduk kemudian berdiri ingin berangkat lagi pasti bersuara, tapi nggak dengar. Ini menunjukkan, ini bertanda bahwa sangat jauh. Dan ini juga yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta yataghayyaba, kata Jabir, hatta la yura,
sampai Nabi itu menghilang, ya, dan tidak terlihat. Kemudian hadis Ali, di dalam hadis Ali itu dalil poin di mana seorang itu mesti al-ib'ad, mesti dia menjauh. Kemudian dalil hadis Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sitru ma bainal jinni wa awrat bani adam idza dakhala al khala ay yaqula bismillah. Hadis Ibnu Majah dan Imam At-Tirmidzi. Hadis Ibnu Majah dalam sunannya, At-Tirmidzi dalam sunannya, datang dari jalan Ali radhiyallahu anhu, datang dari jalan Ali radhiyallahu anhu, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Ahmad Syakir, kemudian disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Dari Ali radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, sitru ma baina al-jinni wa aurat bani Adam, pelindung, pembatas antara jin dan aurat anak Adam. Tadi kita sebutkan, ya, di dalam WC itu banyak jin. Di sana ada syaitan. Ya. Jadi seseorang itu ketika dia qada'ul hajah, itu pasti dia membuka auratnya. Pasti dia membuka auratnya, akan terlihat auratnya. Tapi kita sebutkan tadi sunnahnya ada waktunya. Ketika belum butuh untuk dibuka, jangan dibuka. Itu sunnahnya. Hatta yadnu, kata Nabi, sampai dia itu disebut di sini hatta yadnu, sampai dia itu betul-betul mendekat ke lantai. Artinya dia sudah butuh untuk melakukan membuka aurat, maka dia buka. Maka hadis Jabir mengatakan, pelindung antara aurat anak Adam dengan jin, pelindung antara jin dengan aurat anak Adam, idza dakhala al-khala, ketika dia masuk ke dalam WC, ketika dia bisa mengucapkan bismillah. Ketika dia mengucapkan bismillah, dia dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak seenaknya saja dan tidak semena-mena saja jin itu melihat aurat anak Adam yang terbuka ketika dia berada di dalam toilet. Apalagi ketika dia mandi. Jadi ini sesuatu yang mesti kita perhatikan. Kendati pun hukumnya tidak wajib, tapi baik kita lakukan dan kebaikannya kembali kepada kita. Ya, kembali kepada kita. Jadi kita menutup aurat kita, berlindung, ya, dari penglihatan sampai dari penglihatan jin pun kita berlindung kepada Allah Jalla wa Ala. Karena yang namanya aurat adalah sesuatu yang memang kita tidak suka untuk dilihat. Maka aurat itu disebut namanya dengan sau'ah. Sau'ah sesuatu yang buruk, artinya nggak suka kita untuk dilihat. Sebagaimana Allah katakan, qad anzalna, kami telah menurunkan kepadamu libasan, pakaian, kata Allah Jalla wa Ala, yuwari sau'atikum warisah, yang bisa menutupi, yang dengan pakaian tadi yuwari sau'atikum, bisa menutupi sau'atikum. Allah sebut sau'ah itu artinya aurat. Allah sebut aurat itu dengan sau'ah, sesuatu yang buruk. Artinya kita nggak suka dilihat oleh orang, itu aurat kita. Ya, berarti kalau ada orang suka dilihat auratnya, ini menyelisihi aturan-aturan syariat. Seharusnya itu sudah timbul sebuah fitrah di dalam diri kita, kita nggak suka untuk dilihat. Karena Allah sebut aurat itu dengan sau'ah. Tapi sebagian orang menyimpang dalam hal ini, dia seenaknya saja untuk memperlihatkan auratnya kepada orang lain. Pada asalnya ma'asyal ikhwah, ketika dia mempelajari syariat dengan baik, dia nggak suka. Karena aurat itu disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala dengan sau'ah. Kami telah menurunkan pakaian kepada kalian, kata Allah Jalla wa Ala, yuwari sau'atikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair.
Maka bagaimana kita cara melindunginya? Kalau dari orang kita sudah terlindung itu, kita tutup pintu WC, sudah. Di dalamnya masih ada makhluk yang juga bisa melihat aurat kita yang kita nggak suka dilihat tadi. Makanya kita tutup, kita berpakaian, kita pakai celana. Bagaimana caranya agar tidak terlihat juga, agar dilindungi juga? Maka dengan mengucapkan bismillah. Sitru ma bainal jin wa aurat bani Adam, kata Rasulullah SAW dalam hadis Ali yang dihasankan oleh Ahmad Syakir dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, yang datang dari Ali radhiyallahu anhu, ayyaqula bismillah, dia mengucapkan bismillah. Kemudian hadis Anas, salah satu pembantu Nabi SAW. Anas adalah pembantu Nabi, lebih kurang 10 tahun Anas itu membantu Nabi, menjadi pembantu, menjadi pelayan Nabi, baik ketika Nabi mukim di kota Madinah atau ketika Nabi melakukan safar keluar, Anas ikut. Masih kecil ketika Nabi meninggal itu, Anas itu masih berumur belasan tahun. Anas itu masih berumur belasan tahun. Ketika itu Abu Talha menawarkan kepada Nabi SAW, ya, anak istrinya, artinya Anas ini adalah anak tirinya, untuk dijadikan pelayan Nabi Muhammad SAW, membantu Nabi SAW. Ya Rasulullah, engkau jadikan Anas ini sebagai pembantumu, dia akan membantumu, ya, pada kebutuhan-kebutuhanmu ya Rasulullah. Dan Anas itu orang pintar, dia cekatan anak-anak tapi pintar. Akhirnya dijadikanlah pembantu oleh Nabi, sehingga Anas ini juga banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, menyebutkan bagaimana akhlak Nabi, bagaimana etika Nabi sangat sempurna, kesempurnaan didapatkan oleh Nabi SAW. Makanya Allah mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin adzim, sesungguhnya kamu wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung, dipuji oleh Allah Jalla wa Ala. Dan Aisyah mengatakan, kana khuluquhul Quran, adalah akhlak Nabi itu Al-Quran. Hadis ini datang dari Anas. Apa kata Anas? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-khala, ketika Nabi masuk ke dalam WC, idza dakhala al-khala, qala, Nabi mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi doa yang kita anjurkan di awal tadi, ya, itu adalah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang melakukan. Dan ini bentuk daripada ittiba. Sampai pada sekecil ini kita ittiba kepada Nabi. Semakin banyak seseorang mengikuti Nabi SAW, maka semakin terbukti kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Tapi kalau ucapan-ucapan saja, ya, cinta Nabi, ucapan saja, sampai disenandungkan, sampai dibuat, ya, bait-bait syair, ucapan lisannya, ya, mengatakan dirinya cinta kepada Nabi, seakan-akan tidak ada lagi orang yang cinta kepada Nabi selain daripada dirinya. Saking seringnya lisannya mengatakan, saking berkoar-koarnya lisannya mengatakan, tapi ternyata perbuatannya justru meninggalkan sunnah Nabi SAW. Maka ini tidak ada, ya, hal yang seperti ini perintahkan dalam syariat. Tidak, ini bukan pembuktian. Ini bukan pembuktian. Pembuktian yang sesungguhnya itu amalan kita. Sejauh mana kita mengikuti Nabi? Amalan kita, ya. Tapi kalau berkoar-koar tapi amalannya tidak mencontoh Nabi dalam berpakaian misalnya, ya, dalam berpenampilan, dalam hal itu saja, ya, tidak mencontoh kepada Nabi, itu bagaimana dikatakan cinta kepada Nabi? Belum lagi di dalam beribadah, banyak juga perkara-perkara yang menyimpang dilakukan oleh orang-orang yang berkoar-koar juga mengatakan cinta kepada Nabi. Ini tidak pembuktian. Pembuktiannya sejauh mana kita mengikuti syariat sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, berakidah seperti apa yang diajarkan oleh Nabi, berakhlak seperti apa yang diajarkan oleh Nabi, beribadah seperti apa yang ditegakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang terpenting, pembuktian. Jadi Anas mengatakan ketika masuk ke dalam khala mengucapkan ini, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian hadis Ibnu Umar,
anak daripada Umar, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza arada al-hajah la yarfa'u thawbahu hatta yadnu min al-ardi. Nah, ini dalil tentang kapan waktunya seorang itu mengangkat auratnya, membuka auratnya, mengangkat pakaiannya sehingga terlihat auratnya. Hadis Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada al-hajah, ketika ingin buang hajat, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ingin buang hajat, kata Ibnu Umar, la yarfa'u thawbahu, Nabi tidak mengangkat pakaiannya. Artinya kalau belum butuh untuk diangkat pakaiannya sehingga nampak auratnya, tidak dilakukan. Tidak dilakukan. Sampai seperti ini dijaga oleh Nabi SAW auratnya. Hatta yadunu, sampai Nabi itu menunduk ke tanah, ke lantai. Ini yang kita contohkan tadi. Masuk ke dalam WC. Kita butuh misalnya gosok gigi dulu. Ya, kita belum buang hajat, kita belum buang air, kita butuh gosok gigi dulu. Ya tidak ada manfaatnya juga kita membuka aurat kita, karena kita belum butuh. Kalau kita masuk dalam WC langsung kita buka aurat kita, kemudian kita gundar gigi, kita sampo dan lain sebagainya, berarti menyelisihi yang afdal gitu, kendati pun tidak wajib hukumnya, tapi menyelisihi apa yang disunnahkan oleh Nabi. Jadi kapan aurat itu dibuka, diangkatnya pakaian itu ketika sudah butuh itu. Ya, setelah gundar gigi, setelah melakukan apa yang kita lakukan, kemudian kita ingin buang hajat, terkencing atau buang air besar, maka ketika itulah kita membuka aurat kita. Ini disebutkan oleh Ibnu Umar, hadis Ibnu Umar, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah dia qada'ul hajah, dia tidak mengangkat pakaiannya hatta yadunu minal ardi, sampai Nabi itu mendekat ke lantai, ke bumi. Hadis Bukhari ini. Nah, inilah yang mesti kita perhatikan, ma'asyiral muslimin muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, dalam perkara apa saja yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita berusaha mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad, ya, Imam Ahmad memiliki kitab namanya Al-Musnad. Dan Imam Ahmad ini menghafal hadis itu 1 juta hadis. Tentu tidak semuanya sahih, tapi dihafal oleh Imam Ahmad, luar biasa hafalannya. Kemudian dia menulis buku namanya Al-Musnad, 50 jilid bukunya. Lebih dari 20.000 hadis Nabi SAW yang dia tulis. Dan itu dia tulis dengan hafalannya. Lebih dari 20.000 hadis. Apa kata Imam Ahmad? Tidaklah ada hadis yang aku lewati yang di dalamnya ada perintah Rasulullah SAW atau sunnah-sunnah Nabi, melainkan aku beramal dengannya, kata Imam Ahmad. Sampai suatu ketika Imam Ahmad menulis hadis tentang bekam. Pernah Nabi berbekam dan Nabi memberikan upah kepada orang bekam ini, ya, saya lupa berapa diberikan oleh Nabi. Disebutkan oleh Imam Ahmad, saya ketika itu pun berbekam dan membayar seperti apa yang telah dibayar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mereka lakukan ittiba'an wa hubban lin Nabi, mengikuti Nabi, dan begitu tingginya kecintaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembuktiannya, ya, tidak seperti sebagian kaum muslimin yang berkoar-koar tapi pembuktiannya tidak ada. Ini bagaimana? Bukti yang lebih penting, mana kita mencintai Nabi ini. Salat kita seperti apa? Sudahkah seperti salat Nabi? Bagaimana kita berpenampilan? Sudahkah seperti penampilan Nabi? Bagaimana kita beribadah, berakhlak, berakidah? Sudahkah seperti Nabi? Ini sejauh mana kita mengikuti Nabi, maka sejauh itulah kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bisunnati, kata Nabi, hendaklah kalian semua selalu mengikuti sunnahku. Ingat, ma'asyal muslimin, tidak ada kebaikan yang akan kita dapatkan ketika kita tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika jalan kita menyimpang dari jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kebaikan. Tetapi ketika kita bisa istiqamah di atas sunnah, kita akan dapatkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Hidup di akhir zaman, ya, hidup di akhir zaman, ma'asyal ikhwah, sangat kita butuhkan istiqamah di atas sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa kita sampaikan di pagi hari ini.
Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau Umar ini subhanallah, yang diinginkannya itu generasi-generasi luar biasa, orang-orang hebat. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Umar? Fa asta'miluhum fi ta'atillah, aku gunakan mereka ini di dalam ketaatan kepada Ketika kaum Allah. muslimin itu memiliki penyakit namanya wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut akan kematian. Lalu Nabi menjawab dengan yang lebih penting. Apa itu? Madza a'adatta laha, apa yang engkau siapkan untuk kiamat itu. bin Sulaiman tadi, inti yang bisa kita ambil apa? Solehkan diri kita. Solehkan diri kita sebelum mencari rezeki. Karena kalau kita tidak soleh, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mencari rezeki itu akan terasa sulit.